Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Allah. 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 La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi manusia itu meringkas alam semesta. Kalau tadi tentang siang dan malam. Tahu misalnya di alam semesta ini ada pasak-pasak, ada gunung sebagai pasak, al-jibal rawasiyah, gunung sebagai pasak-pasak. Di dalam diri manusia gunungnya apa? Misalnya tulang-tulang. Ini tulang dalam kini sebagai gunung-gunung. Ada tumbuh-tumbuhan, misalnya di alam semesta, di bumi ada tumbuh-tumbuhan. Maka di manusia juga ada tumbuh-tumbuhannya, misalnya rambut ya, akan tumbuh rambut-rambut, baik rambut ini, rambut kepala atau rambut kumis atau rambut jenggot, dia tumbuh. Jadi itu kan ada gitu, ada. Jadi alam semesta itu dirangkum di dalam diri manusia. Karena memang bahwa alam semesta itu adalah manusia besar, lalu manusia ini adalah alam semesta kecil. Kita lihat misalnya juga di alam semesta di bumi itu ada air misalnya. Jadi di manusia juga ada air, misalnya darahnya, ada sumurnya, ada lautannya, ada warna-warnanya di alam semesta, di bumi ini ada warna hijau misalnya. Di manusia juga ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning. Dicek misalnya urat-urat ini kan dia hijau-hijau. Jadi alam semesta itu ketika diringkas, ketika diikhtisarkan, itu menjadi ada pada manusia gitu. Tapi kan perbedaannya sangat jauh. Tapi walaupun sangat jauh memang ringkasannya seperti itu. Kita misalnya ada buku 1000 halaman, disuruh ayo singkat menjadi misalnya 1 halaman misalnya. Jadi 1000 itu diringkas menjadi yang menjadi yang inti-intinya, misalnya ini intinya. Jadi ketika alam semesta ini diringkas, maka jadilah manusia. Jadi al-insan itu manusia, zaharah min wujudil farqih, tampak atau timbul dari keberadaan al-farq, yang tersebar luas di alam semesta dikumpulkan. Makanya wajtama'at ila wujudil jam'i, dan dikumpulkan menjadi wujud jam'. Jadi manusia yang misalnya saya ini ada wujud jam', ada semuanya sudah dikumpulkan. Inti-inti alam semesta itu dikumpulkan menjadi manusia. Jadi manusia sekali lagi adalah alam semesta. Manusia adalah alam semesta kecil dan alam semesta adalah manusia besar. Maka sekarang setelah kita mengetahui bahwa alam semesta ini adalah ringkasan, alam semesta ini adalah diringkas menjadi manusia, lalu manusia ini setelah dijabarkan sedemikian panjang nanti menjadi alam semesta, maka tunggu dulu. Lalu kita tahu sekali bahwa manusia sebagai semesta kecil, lalu alam semesta sebagai manusia besar. Ini perbedaannya ada sebagai ringkasan. Sebagai ringkasan itu manusia sebagai alam semesta kecil dan alam sebagai manusia besar. Itu kan maksudnya bahwa alam semesta ini kalau dihimpun hakikat-hakikatnya menjadi manusia. Itu bayangkan perbedaannya. Kenapa ada perbedaan demikian? Kenapa ada perbandingan demikian? Karena memang di dalam Al-Qur'an itu
dibandingkan antara alam semesta dan ya bumi, langit dan bumi ini dibandingkan dengan manusia. Memang di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah SWT, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Jadi sungguh penciptaan langit dan bumi, akbaru itu lebih besar min khalqin nas, dari penciptaan manusia. Nah, akbaru lebih besar dalam terminologi ilmu nahwu atau tata bahasa Arab itu disebut ismut tafdil. Nah, kalau dalam bahasa Inggris apa tuh? Isim tafdil itu berarti misalnya kalau dibandingkan misalnya meja lebih besar dari bangku misalnya, atau ayah lebih tua dari anak misalnya. Jadi ada kesamaan antara ayah dan anak, antara meja dan bangku ada kesamaan. Maka langit dan bumi ada kesamaan dengan manusia, ada perbandingan. Makanya di sini juga dibandingkan bahwa menjadilah alam semesta ini adalah manusia besar, lalu dihimpun menjadi manusia ini sebagai alam semesta kecil gitu. Nah, nanti pada gilirannya jika kita sudah mengetahui bahwa manusia ini adalah ikhtisar, adalah ringkasan dari alam semesta, maka al-alam makhlukun bil asli ala suratil haq. Tapi ini penting untuk dicermati dikit-dikit ya. Ini bagi orang, karena memang ada orang yang sangat haus untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal al-haq. Jadi alam semesta ini adalah makhluk, diciptakan pada dasarnya itu adalah atas rupa al-haq. Jika kita balik kepada manusia, maka manusia sebagai alam semesta kecil adalah diciptakan atas rupa alam semesta besar. Alam semesta sebagai manusia besar. Nah, jadi nanti ini hati-hati di sini, takut terpeleset. Alam semesta, kenapa disebut bahwa alam semesta ini adalah makhluk atas atau sesuai rupa al-haq? Li'annahu laula tajalla lahul haq ma zaharat. Karena seandainya al-haq tidak bertajalli kepada alam, maka alam itu tidak tampak, tidak ada, tidak muncul. Cuman ini perlu tahapan-tahapan untuk memahami hal ini. Jadi alam semesta ini diciptakan sebagai rupa al-haq, ini perlu kajian yang mudah dipahami itu misalnya tentang bahwa alam semesta ini adalah tajalli dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah itu adalah Al-Khaliq, yang menciptakan, maka Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah itu Al-Musawwir, yang membentuk, maka Allah itu membentuk rupa kita. Ini dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ada telinga, ada hidung, ada mata. Lalu Allah itu An-Nafi, yang memberi manfaat. Misalnya ada makanan bermanfaat untuk tubuh, misalnya ada hewan-hewan. Lalu juga Allah misalnya Ad-Dar, yang memberi mudarat, misalnya ada orang sakit untuk diampuni oleh Allah dosanya, ada orang kecelakaan misalnya karena waktunya untuk wafat misalnya. Jadi semua hal yang terjadi di sini adalah nama-nama tajalli dari nama-nama al-haq, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana untuk memahami bahwa alam semesta ini sebagai rupa al-haq? Nah, ini perlu pembelajaran sedikit demi sedikit. Begitu. Bijahi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.